pernah buka laundry, betul. Atasan di tempat kerja gitu kan. Saya belajar dulu di dia gitu kan. Ternyata dia tutup, saya yang bukan laundry. Terus kalau bagian nyuci, saya pulang kerja. Sama ini sama. Pulang kerja bagian nyuci. Bener, saya sama jam 2 pagi kok. Oh, sama. Sama, tos dulu dong. Teman-teman di sini tempat dilihat raknya, penuh banget nih. Penuh banget cuciannya. Nah ini rata-rata bayar di depan atau masih bayar di belakang, Pak? Kalau mesin cuci, Ya. mix macam-macam. Kayaknya semua merek ada di Semua sini. merek dicoba. Oke, boleh sponsor. Betul. LG boleh, Panasonic boleh, Inatec boleh, LG lagi. Oke, silakan sponsor masuk ke sini. Membangun laundry awal dulu pakai dana sendiri atau modalnya dari mana? Boleh tahu, Pak? Boleh di-share teman-teman yang pengen buka laundry awal kan pengen Jadi tahu. malu nih masalah modal. Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, saya masih ada di Bandung dan kali ini kita ada di rumah atau laundry nih. Tapi dengan di rumahan kayak gini aja omsetnya keren banget. Laundrynya di rumahan, di dalam gang kayaknya seperti ini, tapi kalau di Google Map rame banget karena marketnya adalah market perumahan di dalam sini aja dan banyak perkantoran institusi. Di hari Minggu, karena hari Minggu adalah harinya tutup, tapi semalam saya sempat mampir ke sini, luar biasa. Timnya ada 6 atau 7 orang mengerjakan pekerjaan laundry full service. Tapi beliau juga punya laundry self service untuk cabang yang kedua. Oke, tanpa panjang lebar, kita akan masuk ke dalam, melihat-lihat dan ngobrol langsung dengan ownernya. Ini laundry apa sih kok di rumah aja gitu ya? Oke, masuk. Yes, kita masuk. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh di depan sini ada dulu, Pak? Siap. Nah, kita ada di laundry rumahan. Tapi omsetnya luar biasa. Dan inilah ownernya. Ada yang kenal dengan siapa ini? Boleh komen. Teman-teman FBL, Apik Community, boleh komen. Dengan siapa saya? Dengan Pak Erwin. Ini adalah ownernya laundry apa? Nanti biar beliau yang akan berkenalan. Jadi hari ini, di hari spesial, hari Minggu, waktunya laundrynya tutup, tapi kita sidak. Karena sudah saya kenalkan di depan layar, Pak, monggo perkenalan diri dulu, Pak Erwin. Silakan, Pak. Nama saya Erwin Panji Agustin. Saya sekarang hanya mengelola laundry saja. Karena dulu kerja, sekarang udah berhenti, ya udah akhirnya ngelola laundry aja, kita ngembangin laundry aja gitu kan. Siap. Jadi fokus di laundry saja. Keren. Fokus di laundry aja. Oke, Pak Erwin. Dulunya kerja di mana, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Dulu saya di perusahaan swasta sih, di cash management. Oke, Jadi cash management. pengelolaan uang tunai. Dari situ saya pindah-pindah sih kerja gitu kan. Dan terakhir saya di Sukabumi, megang cabang gitu kan. Jadi manajer, megang cabang gitu kan di Sukabumi. Dan istri udah kewalahan di Bandung dengan cuciannya. Oh, jadi sambil kerja saat itu udah buka laundry ya? Sudah. Istri udah pegang laundrynya? Sudah pegang laundry. Nah, Oke. dari situ pas sudah jauh-jauh di luar kota gitu kan, dipanggil-panggil terus. Ya udah, ini mau terus kerja atau gimana? Asik. Makanya mutusin, ya udah berhenti aja deh pekerjaan, kita fokus di laundry aja. Fokus di laundry saja. Betul. Oke, sambil kita jalan-jalan masuk ke dalam, boleh ya, Pak? Boleh. Izin ya, Pak? Meskipun ini tutup, boleh kami izin? Seperti Silakan, itu. Pak. Oke, ini coba dilihat nih. Senin, Sabtu bukanya, tutupnya Minggu. Mohon maaf, kami libur. Tapi bikin konten boleh. Selamat datang di You Can Laundry ya, Pak, namanya? Betul. Kenapa awalnya sih Namanya namanya laundry kiloan. Oh gitu? Karena dulu Nggak kan ada nama sama sekali? Nggak ada Laundry nama kiloan sekali. Dulu laundry kiloan saja gitu kan, hanya laundry kiloan. Karena awal tuh kita buka tuh di 2015. Oke, 2015 istri dan saya masih kerja. 2015 sama-sama kerja? Waktu itu Dan masih bukanya kerja. di sini? Bukanya di sini. Langsung di Pertama rumah? ini hanya satu ruangan sini nih. Oh, kotak kecil ini? Kota kecil di sini. Di sini mesin cuci, di sini tempat setrika, di sini customer service, di sini pajangan. Udah aja segini aja dulu. Oke. Dulu hanya satu stag dulu.
awal steak. buka satu Udah steak pakai gitu steak kan. ya? Ya, satu steak. Udah satu steak awal buka. Ya udah, karena istri juga udah capek kerja, saya suruh berhenti gitu kan. Ya udah ngelola laundry aja gitu kan. Dia ngelola laundry awal sama istri, terus kesini tambah banyak cucian hingga kita membongkar ruangan-ruangan jadi memperbesar. Terus istri juga tambah kewalahan, suruh saya berhenti kerja. Cari-cari nama, kita searching di Google mana yang belum ada dipakai namanya gitu kan. Makanya kemarin ya udah kita pakai You Can Laundry aja gitu kan. Jadi bisa nyuci di sinilah gitu. Anda bisa nyuci di sini. You Can Laundry. Oke, Pak Erwin. Ini kan 2015 buka laundry. Betul. Sedangkan Pak Erwin dengan istri kan sama-sama ngantor ya, masih kerja ya. Betul. Nah itu kok bisa kepikiran bisnis laundry, gimana ceritanya itu? Awalnya atasan saya dia pernah buka laundry, betul. Atasan di tempat kerja gitu kan. Saya belajar dulu di dia gitu kan. Ternyata dia tutup, saya yang bukan laundry. Dan saya terus mengembangkan dari laundry itu gitu kan. Oke, apa yang membuat akhirnya pengen buka laundry? Karena kan ini aja si atasan Bapak aja, Pak Erwin aja tutup gitu loh. Awalnya dia bagus awalnya gitu. gitu kan. Makanya saya lihat gitu kan bagus gitu kan. Karena mungkin manajemennya kurang bagus gitu kan. Akhirnya dia nggak berkembang. Siap. Dan menurut dia rugi, ya udah tutup gitu kan. Oke, tapi menurut Bapak ada potensi di Menurut saya di sini kebetulan ada potensi. Dari awal tuh udah overload terus. Oke. Dari awal buka satu steak gitu kan, kita tambahin lagi jadi 2 steak gitu kan. Oke. Nambah-nambah terus gitu kan. Sampai dulu juga pegawai hanya 1 saya. Pegawai itu hanya bagian setrika sama dia nerima cucian. Oke. Terus kalau bagian nyuci, saya pulang kerja. Sama ini sama. Pulang kerja bagian nyuci. Bener, saya sama jam 2 pagi kok. Oh, sama. Oh, sama, tos dulu dong. Sebelum bercerita lebih lanjut, kita lihat ruangannya teman-teman. Jadi bayangin tempat ukuran berapa ini Pak? Berarti ukurannya Ini 3x3 paling. 3x3, itu pakai 1 stack. Dan ya omsetnya harusnya sekitar 50-an kilo, 70 kiloan sehari. Iya. Atau mungkin sudah overload banget itu 50 kilo ya. Iya. 50 kilo cucian masuk sama 50 kilo yang dikerjakan, penuh banget ini ruangan. Kita lihat di sini, sekarang di sini dipakai untuk terima cucian, ya berarti Betul. ya. Kasir sekarang di sini ya? Kasir di sini. Jadi kalau ada pelanggan datang ke sini? Betul, ke sini. Oke, jadi sekarang posisinya kasir ada di sini, ada QRIS juga, pembayaran non tunai. Rumahnya Pak Erwin juga di sini, dan Pak Erwin punya kos-kosan juga. Wah, ini yang penting itu tuh. Kos-kosan itu udah jadi pelanggannya itu. Ada berapa kamar Pak berarti di sini? Di atas ada 6 kamar. 6 kamar ya? 6 kamar. Udah cocok, itu sudah. Jadi bayar kos sama kalian laundry nggak Pak? Enggak Atau sih. pisah? Pisah. Oh terpisah, Bisa. tapi harus ke sini loh laundry-nya ya. Biar nggak jauh. Biar nggak jauh. Deket jadinya. Oke, terus teman-teman di sini tempat dilihat raknya, penuh banget nih, penuh banget cuciannya. Nah ini rata-rata bayar di depan atau masih bayar di belakang Pak? Yang kayak Ini gini, Pak? kita lebih fleksibel sih Pak. Oke. Jadi di sini kita kasih fleksibel gitu kan. Oke. Jadi bisa bayar di awal, bisa bayar di akhir. Oke. Cuma memang kebanyakan kalau yang pengen cepet atau diantar jemput itu di awal. Harus bayar di depan ya. Ya, bayar di Oke, depan. Poin teman-teman. Jadi kalau pelanggan pengen cepet, pengen antar jemput, wajib bayar di depan. Keren. Ya. Karena sering terjadian, udah diantar, bayarnya tarsok, nanti. Akhirnya nggak bayar nanti. Nah itu yang membuat teman-teman akhirnya merugi. Karena secara cash flow teman-teman mandek. Betul. Yang harusnya dapat cash masuk, barang sudah diantar, tapi uang belum masuk. Nah itu bermasalah. Betul. Masalah yang sering terjadi di laundry seperti itu. Atau yang kedua, dengan bangganya rak-rak ini dipajang padahal sudah ada 2 bulan, 3 bulan nggak diambil-ambil. Itu juga masalah. Betul. Sambil kita ngobrol-ngobrol bangun laundrynya seperti apa. Oke, ini di area mesin ya Pak. Jadi ini area mesin di sini. Area mesin, betul. Area mesin, ini mesinnya ada 4 4 mesin pengering. Mesin pengeringnya ada yang pakai Speed Queen, ada yang pakai Mytech. Mytech-nya dryernya ada 3, Speed Queen-nya 1. Mesin cucinya kayaknya Kalau mesin cuci
Ya. Mix macam-macam. Kayaknya semua merek ada di Semua sini. merek dicoba. Oke, boleh sponsor. Betul. LG boleh, Panasonic boleh, Inatek boleh, LG lagi. Oke, silakan sponsor masuk ke sini. Terus di sini juga masih ada rak-rak Masih baju. ada. Betul. Ini Baju. penuh di depan, jadi di ke belakang. Keren. Kalau yang seperti ini? Kalau ini yang buat diantar jemput. Oh, antar jemput ya? Ini udah siap diantar. Oh, ini sudah ada tulisannya teman-teman. Nah, ini antar jemput nih. Semuanya udah antar jemput di sini. Saat membangun laundry awal dulu pakai dana sendiri atau modalnya dari mana? Boleh tahu Pak? Boleh di-share teman-teman yang pengen buka laundry awal kan pengen Jadi tahu. malu nih masalah modal. Saya nggak pakai modal sih Pak awal. Oh iya? Betul. Gimana ceritanya? Hanya pakai kartu. Oke. Kartu apa ini? Modalnya kartu. Kartu BPJS atau kartu apa ini? Kartu kredit? Dari kartu kredit awal. Ih, Awal dari kartu kredit. Kartu kredit. Karena saya ngelihat ada peluang di laundry gitu kan. Terus awal nggak punya modal gitu kan. Ya udah nih ada kartu nih. Kita pakai aja dulu kartu. Cuma pakai kartu juga kita tetap pakai perhitungan. Karena kita kan masih ada penghasilan dari kerja gitu Pak. Jadi buat nutupinnya kalau dari laundry memang tidak tertutup. Jadi dari uang kerjaan. Tapi alhamdulillah gitu kan. Dari laundry itu langsung ketutup semua. langsung ketutup semua. Makanya yang kedua penambahan mesin itu udah langsung beli cash. Keren. Jadi dari hasil pendapatan dari laundry itu langsung dibelikan lagi ke modal buat mesin lagi. Oke, ya ini keren teman-teman. Jadi hati-hati seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Erwin bahwa modal dari mana saja bisa. Saya pun dulu modal dari bank Mandiri. Terima kasih Bank Mandiri, 20 juta saat itu. Untuk membangun laundry awal, beli motor, terus DP motor dan sebagainya, terus saya bisa ngembangin dan bulan kedua atau bulan ketiga saya udah bisa nambah mesin sendiri tanpa ngambil dari gaji kantor saat itu. Jadi ternyata bisnis laundry bagus ya, sampai Betul. dana sendiri aja akhirnya saya bisa ngembangin ini. Nah, masalah yang berikutnya yang sering terjadi adalah teman-teman dapat profit dikit sudah langsung HP-nya ganti baru. Nah, itu masalah tuh. Padahal butuhnya nambah mesin, bukan ganti mesin HP baru ya. Nah, itu sering jadi masalah. Itu sering lalu jadi saya ingetin ke teman-teman meskipun kelihatannya bercanda, tapi iya juga ya. Kita belum apa-apa sudah konsumtif duluan, sudah ganti motor baru, bahkan mulai DP mobil, padahal mesin dryernya kurang, washernya kurang, timnya harus ditambah, tapi seperti itu. Nah, tadi bertanggung jawab banget bahwa meskipun kartu kredit, kita punya hutang di sana yang harus segera diselesaikan. Akhirnya pas nambah mesin, sudah pakai modal sendiri. Betul. Keren, menginspirasi sekali. Nah, ini untuk area apa ini Pak berarti sekarang nih? Ini area cucian. Oke, Jadi- ini ada cucian. Ini cucian kotor ya Pak? Atau cucian bersih Ini Pak? cucian kotor. Oh, ini cucian kotor semua ini? Ini cucian kotor ya. Oke, yang di bawah berarti ini cucian kotor semua. cucian kotor semua. Ini yang udah di QC berarti. Siap. Udah dihitung sama dicek sama bagian QC. Berarti bagian tinggal dicuci sortir. nanti? Tinggal dicuci. Jadi sortirnya di sini. sortirnya di sini. Oke, disortir satu-satu. Terus Betul. ada CCTV Ada juga CCTV teman-teman. juga. Di atas ada CCTV. Terus kalau langsung ada disorot. yang kotor langsung di spotting. Oke, jadi ada yang perlu di spotting, pre-wash harusnya di sini. Harus di sini, langsung. Oke, keren. Pre-washnya di sini ya. bagian cuci dia tinggal cuci saja sama ngeringkan. Oke, jadi alurnya teman-teman, alurnya pada waktu cucian masuk kotor dikumpulin di sini. Terus nanti ada yang sortir, ada CCTV di atas, jadi ngecek satu-satu. Bahkan ada papannya. Keren, ada papannya. Ya nanti bisa tonton, ada videonya. Ada ya Nah, ada papannya. Nah, ini ditulis papannya satu-satu, CCTV langsung lihat. Setelah itu kalau ada yang perlu di-spotting, taruh sini. Spotting dulu, terus nanti diantrikan. Ngantri cucian ini di sini semua, ada yang ekspres, ada yang reguler, baru masuk ke mesin cuci, mesin pengering. Nah, yang keren lagi sebelum ke sini, kita lihat di sini nih teman-teman. Ini ada tulisan satu-satu nih. Jadi siapa yang dikeringin di sini langsung ditulis. Nah, kemarin saya juga ngasih saran ke Pak Erwin, kalau pengen ngitung pemakaian gas berapa banyak, Betul. untuk efektivitas dan efisiensi pemakaian gas, setiap penggantian gas mending dikasih garis. Jadi Ditandain setiap dikasih ganti ya, jadi kasih garis ganti gas tanggal Betul, berapa jam berapa. Jadi kita bisa ngitung, oh rata-rata pemakaian gas misalnya 3 kilo atau 12 kilo sekali pakai, misalnya bisa sampai berapa ratus kilo atau berapa puluh kilo. Jadi langsung bisa ketahuan. Jadi kalau misalnya biasanya pemakaian gas 12 kilo, pemakaiannya bisa sampai 220 kilo rata-rata. Ternyata pemakaiannya cuma 190 kilo. Nah, itu biasanya ada pemborosan di mana tuh? Betul. Apakah tabung gasnya nggak keisi penuh?
Atau terlalu boros nih. Jadi cucian yang sudah dikeringin karena mau dilipat, karena kelamaan nggak segera dilipat, udah dingin, mau dikeringin lagi berulang-ulang. Nah itu kan akhirnya pemborosan gas dan akhirnya efisiensinya turun. Harusnya efisiensi tinggi kan membuat profitnya tinggi. Dengan teman-teman sering pakai gas, terutama itu ya, gasnya kepake terus-terusan, akhirnya efisiensinya rendah dan akhirnya profitnya nggak tinggi. Itu perlu diperhatikan. Tapi keren. Jadi inspirasi untuk teman-teman. Dicatat seperti ini aja, simple. Keren. Oke, keren. Emang paling boros sih buat laundry di gas gede biayanya. Memang. Pasti. Gas itu kalau di dalam bisnis laundry biasanya pengeluaran terbesar nomor 2. Betul. Jadi setelah karyawan ada gas. Selain sewa tempat. Ini sewa tempat harus dihitung nih. Nah ini ukurannya udah mulai kelihatan teman-teman ya. Dari depan tadi terus masuk ke dalam. Terus ini dijebol lagi Pak. Sebelumnya sampai sini aja? Atau sebelumnya ya, sebelumnya sampai sini. Oke, ini sebelumnya ruangan apa ini Pak? Ini ruangan dari belakang. Oke. Sebelumnya ini kamar dulu. Kamar dulu. Kamar untuk kos-kosan? Ya, dulu kos-kosan. Ini dulu dikosin nih sama. Oke, mending laundry ternyata daripada kos-kosan teman-teman. Nah, kapasitas produksi bisa sampai berapa banyak Pak? Dengan ruangan seperti ini? Ya, semuanya ini. Kalau dari kiloan sih, ini bisa sampai 200 lebih. 200 lebih 200 ya? lebih. 250-an mungkin juga nyampe ya? Bisa sampai. 200 kiloan, oke. Terus untuk satuan dan sebagainya dikerjakan di mana? Di sini juga? Kalau satuan, ada ruangan lagi di atas. Ada ruangan di atas? Ya. Banyak sekali ruangannya. Ada ruangan di atas. Oke. Cuma ruangannya nggak gede sih. Kebanyakan kan satuan lebih nembeng di sini buat spottingnya gitu kan. Terus finishingnya juga sama di sana gitu kan. Office ini finishing kadang sama bagian packing juga di sana. Oke, siap. Nah, tadi kita sudah melihat teman-teman kondisi ruangannya. Ini rata-rata 3x3. Iya, rata-rata 3x3. Berapa ini? 3 blok ya? 3x3x3. Ya. Ini berarti 9x9. Enggak ya, 3x9. Ya. 3x9. Kapasitasnya biar 200 kilo sehari dan ruangannya bersih. Pegawai ada berapa Pak ini di sini? Pegawai ada 6 bagian operasional, terus 1 buat antar jemput. 1 antar jemput, khusus antar jemput aja? Ya, khusus antar jemput. Oke, siap. Pak Erwin ini pembelajar sejati dan eksekutor sejati. Keren ya, pembelajar sejati dan eksekutor sejati. Ikut kelas FBL batch 1. Batch 1 itu masih ruangannya kecil, terus silabusnya ya pasti apa adanya. Kayaknya perlu ikut lagi. Resit aja Pak, resit. Saya undang nanti resit Pak. Siap. Bapak datang. Karena FBL yang sekarang pasti beda banget. Jadi tiap batch itu memang ada perbedaan. Jadi Pak Erwin juga udah pernah ikut kelas-kelas yang lain, ya pasti beliau akan dapat cara pandang yang berbeda. Dan itu penting teman-teman. Jadi nggak harus di Apik Academy aja. Teman-teman bisa ikut kelas-kelas yang lain, biar cara pandangnya ada cara pandang baru. Jadi setiap pembelajaran pasti ada ilmu baru, ada sesuatu hal yang memang bisa kita eksekusi. Ya tinggal teman-teman filter. Mau eksekusi yang mana dan sebagainya. Kami pun juga welcome banget. Dengan adanya Pak Erwin seperti inilah, akhirnya kami berkembang, bertumbuh. Di Apik Academy makanya ada banyak kelas. Teman-teman yang sering nanya, apa itu kelas FBL, DLO, kalau saya misalnya pengen belajar cuci sepatu di kelas apa dong? Kalau pengen belajar di kelas cuci karpet, cuci sofa, cuci spring bed, ikut kelas apa? Kalau belajar tentang keuangan gimana? Kalau belajar tentang mengembangkan bisnis gimana? Nah, teman-teman tinggal follow akunnya Apik Academy. Di situ ada kelasnya semua di Instagram ya. Jadi di Instagram itu ada banyak kelasnya. Teman-teman tinggal follow aja Instagramnya Apik Academy. Itu selalu dipin kelas setiap bulan. Itu 7 sampai 9 kelas setiap bulan ada. Teman-teman bisa ikut kelas yang offline maupun online. Nah, kita tadi sudah di area penerimaan dan mencuci. Dan ini ruang tunggu ini, hanya di luar sini, ruang tunggu. Adem banget teman-teman, nyaman ini di ruangan ini. Nah, ini ruang setrika. Ruang setrika. Hari libur enak, kita bisa acak-acak teman-teman. Hari libur. Nah, ini ruangan setrika. Oke, ini ukurannya berapa ini Pak? Lebih kecil kayaknya? Jadi lebih kecil. Ini panjangnya ya 2,5 ke 3 lah. Oke, nah lebih ini kecil. ada 2 meja setrika. 2 meja setrika. Sama meja yang baru nih kayaknya. Ini belum dipakai buat yang satuannya. Satuan. Nah ini satuan-satuan ada di sini teman-teman. Ini yang belum di packing. Belum di plastik. Jadi di hari Minggu enaknya kita bisa main-main kayak gini. Kalau hari kerja, wih penuh. Semalam aja saya kesini penuh. Tapi karena cahayanya kurang, makanya kita mending pagi-pagi mengganggu beliau.
Karena hari ini khusus kita ke Bandung, keliling ke teman-teman yang laundrynya menginspirasi ya. Keren. Nah ini kan area setrika seperti ini, tukang setrikanya ada 2 berarti ya Pak? 2, ya. Ada 2, dan mereka ada target nggak untuk tukang setrika? Ada target. Targetnya gimana Pak? Target, jadi kalau saya ini settingannya udah pas nih kalau di saya gitu kan. Dengan 4 steg, itu kan rata-rata target di 200. Terus dari 200 itu hasil cucian masuk ke setrika gitu kan. Dibagi 2. Jadi 100-100. Jadi dari 100-100 ini balik ke bagian packing. Packing target 200 lagi dia. Oke. Target packing gitu kan. Target packing. Nah, jadi udah pas hitungannya gitu. Berarti nggak boleh lebih dari 200 katanya. Itu kalau lebih dari 200 berarti kan dia overload gitu kan. Yes. Dia bisa ada lembur gitu kan. Cuma memang ke dianya jadi ada insentif tambahan gitu Insentif. kan. Nah, Oke. kalau lebih target karyawan dapat insentif. Begitu juga yang setrika dan yang packing juga sama. Oke, antara tukang setrika dan packing beda berarti orangnya? Beda orangnya. Beda orangnya. Oke, keren teman-teman. Itu catatan baru lagi bahwa kami di VIPL juga pernah nyampein sebaiknya tukang setrika dan packing dibedakan. Karena tukang packing itu quality control terakhir. Betul. Jadi dia yang akan ngecek hasil setrikaan gimana, hasil cuci lipat gimana, dan tukang packing inilah yang akan QC-nya. Jadi dia akan ngecek apakah ini layak untuk di packing atau tidak dan sebagainya. Jadi ini pun juga perlu kerjasamanya dari pihak terkait. Bagian cuci iya, bagian setrika iya. Masalahnya di laundry itu biasanya ngeyel-ngeyel, ngotot-ngototan. Udah bersih kok itu udah rapi loh itu dan sebagainya. Nah itu butuh penengahnya adalah owner di sana. Kalau saya sih pakainya pakai di WA group. Oke. Jadi pada saat setrika nih misalkan kata setrika dia setrika ada yang masih kotor, dia share di grup. Nanti yang bagian nyuci dia bawa sendiri ke sini. Jadi harus menyadari kesalahannya. Jadi di bagian nyuci dia bawa sini. Mana yang kotor tadi bawa, dicuci lagi gitu kan, dibersihkan. Itu kalau udah beres dibalikin lagi gitu kan. Termasuk yang setrika oleh QC, oleh bagian packing. Kan? Bagian packing dia, oh ini masih kusut nih setrikanya gitu kan. Iya. Nanti bagian setrika dia bawa ke sana. Oke. Jadi yang salah harus yang nyamperin lah. Nah, ada nggak sih kepikiran gini Pak? Kan biasanya kan kalau si tukang cuci atau tukang setrika disalahin terus, ih kamu itu tukang ngadu-ngadu terus nih, misalnya. Ada nggak sih kayak gitu Pak? Enggak sih Pak, kalau di sini kebetulan di sini kan pegawai kebanyakan orang luar, orang daerah gitu kan. Dan mereka tinggal di sini semua. Oh, gitu tinggal kan. di sini semua. Tinggal di sini. Jadi ada mesnya lah gitu kan. Ya mereka karena udah bareng-bareng gitu kan, jadi pada saat ada komplain dari satu bagian, mereka udah biasa. Nggak ada masalah gitu kan. Karena tinggal satu kamar juga, satu rumah juga gitu kan mereka. Jadi kalau masak juga bareng-bareng gitu kan, makan bareng-bareng gitu kan. Kalau di sini sih setiap hari Jumat kita siapin makan buat bareng-bareng lah. Jumat berkah buat karyawan. Wih, keren. Keren. Jadi teman-teman, kalau pengen lebih detail, pengen tahu konsepnya laundry, You Can Laundry Digital, bisa nonton di video berikutnya setelah ini ya. Jadi ada video berikutnya, jangan sampai ketinggalan karena beliau akan bongkar semuanya, konsepnya seperti apa, bahkan omsetnya berapa. Sudahnya kan? Di channelnya Apik Primadia yang bisa buka omset cuma ada di channel ini. Iya gitu ya. Nah, sebelum kita tutup, kita akan nanya omset yang ada di sini. Boleh Pak? Di-share boleh kan? Boleh. Omset sebetulnya kalau di sini lebih tingginya tuh dari layanan yang ekspres. Ya, layanan ekspres banyak di sini gitu kan. Jadi yang lumayan menggenjot dari omset tuh ya dari ekspres gitu kan. Ekspres itu kan karena di sini emang kawasannya daerah tengah kota. Terus deket ke Braga, ke Dago gitu kan, terus banyak hotel juga. Nah itu kebanyakan tamu-tamu hotel banyak juga, karena emang di Google Map-nya lumayan lah gitu kan. Ya kalau omset itu di sini tuh rata-rata sekitar 3 sampai 4 juta per hari gitu kan. Gitu. Per hari? Per hari. Sudah tinggal hitung sendiri seperti apa. Keren ya. Itu beda dengan omset yang di laundry digitalnya, self-service. Jadi teman-teman semoga dapat
dapat insight di dalam perumahan, apa yang dikembangkan beliau bisa ditiru. Dari 2015, banyak belajar, banyak action, banyak hal-hal diperbaiki, banyak hal-hal yang dievaluasi. Keren sekali, semoga dapat banyak inspirasi dari sharingnya beliau. Ada yang mau disampaikan Pak sebelum ditutup Pak? Udah paling itu aja dong. Cukup ya Pak? Cukup Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Erwin. Terima kasih sama-sama Pak. Sudah boleh membuka semuanya. Semoga teman-teman bisa dapat banyak manfaat pelajaran dari sharing kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Semoga semuanya omsetnya semakin melesat yang nonton YouTube ini. Pak Erwin juga semakin luar biasa. You Can Laundry. Salam buat keluarga Bu, Pak, ya, buat Ibu dan keluarga yang sangat humble, sangat hangat menyambut kita. Saya Apik Primadia undur diri Pak. Saya Erwin Panji Agustin. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.